Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa sallallahu ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ustaz, mohon maaf kalau belum kenal Pak. Bupati SPD GR kalau salah. Jadi kalau GR itu kalau bahasa gaulnya gede rasa, tapi mungkin ini gelar lain Pak. Kemudian saya hormati Bapak Haji Iskandar Zulkarnain, Esos selaku dan penasehat. Saya hormati Ketua Masjid Ulama, sudah sampaikan yang baru setelah di bulan Desember kemarin diadakan penyegaran Pak Suyoto SPD beserta pengurus lainnya. Serta yang saya hormati Bapak Kepala Dusun dari Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3, Bapak Ketua RT, para mahwada, para pemuda dan pemudi, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, para jemaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita selalu mengaturkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua masih diberi satu nikmat, terutama nikmat sempat dan sehat, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat bermuajahah dalam suasana yang cukup tajuk ini, yang cukup harmonis mungkin, dan ini mungkin kali pertama jemaahnya lebih dari biasanya Pak Dalail. Jadi semoga ini bisa dipertahankan dan insya Allah akan lebih besar lagi. Jadi tujuan kita di dalam beribadah itu bukan membangun secara fisik, tapi membangun secara sumber daya manusia. Dan insya Allah semakin hari kita doakan, semoga jemaah Masjid Ulama semakin makmur. Kita dapat hadir pada malam hari dalam kondisi sehat adalah satu nikmat yang wajib dan harus kita syukuri. Karenanya mari sama-sama kita bersyukur dengan cara yang sederhana dan melafazkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita yang telah membawa kita semua dari dunia kegelapan ke dunia yang terang benderang ini, telah mengangkat kita semua, mengantarkan kita semua menjadi idola kita, dan insya Allah kita semua akan selalu mendapatkan syafaatnya, yaitu junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dengan harapan ke semua sekali lagi akan mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tadi mohon maaf tertinggal, karena saya lihat ini ada beberapa pengurus masjid ya, baik dari Masjid Nikmatullah mungkin, ada Masjid Al-Ikhlas, dan juga ada Masjid Taqwa mungkin yang kesempatan hadir. Jadi karena ini masjid agung, masjid yang besar Desa Talangbulu, wajar ketika semua dapat berkumpul. Dan oleh kesempatan ini saya mohon maaf kepada pengurus Masjid Nikmatullah yang pada waktu itu telah mengundang, karena kondisinya tidak memungkinkan, dan juga masjid dari Masjid Al-Ikhlas ya, saya tidak bisa hadir karena kondisi yang tidak memungkinkan. Bukan berarti saya membeda-bedakan, tapi suatu keadaan yang tidak bisa kami hindari. Sekali lagi kami sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan oleh pengantar kata sekaligus sebagai pemandu, bahwasanya pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Saya tidak akan berbicara panjang dan lebar tentang Isra dan Mi'raj, karena itu ada kapasitasnya sebagai Pak Ustadz yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Tapi saya selalu pribadi yang dipercaya sebagai tamu di Desa Talangbulu tidak banyak. Mari sama-sama kita berhijrah dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Kita tidak usah ingin lebih baik dari orang lain, tapi kita cukup kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini ya akan lebih baik dari hari kemarin, hari esok akan lebih baik dari hari ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sampaikan juga
bahwa dengan teknologi mencari Pak Ustadz itu bukan hal yang sulit. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, setiap teknologi ada konsekuensinya. Untuk yang kesekian kali saya ingatkan kepada ibu-ibunya, dengan teknologi tadi disampaikan oleh pengurus masjid, ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanpa disadari, ibu-ibu muda yang mempunyai anak balita, ya, itu sudah melanggar undang-undang hak perlindungan anak. Karena anak dicekoi dengan teknologi, karena anak dalam kondisi yang seperti itu, orang tua akan merasa lebih nyaman, pekerjaannya semua bisa terselesaikan. Jadi tolong ini menjadi catatan dan pengecualian. Jangan dibiasakan anak-anak di bawah umur menggunakan HP Android, ya. Jadi itu ada dampak dan konsekuensinya. Setiap teknologi itu ada dampak buruk dan negatifnya. Ketika dampak baiknya tadi disampaikan oleh Pak Suyoto, dampak negatifnya juga saya sampaikan. Kenapa demikian? Hidup itu hanya perlu keseimbangan. Hidup perlu keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sesama manusia, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa menjaga keseimbangan, selamatlah harapan kita dunia dan akhirat. Dan harapan kita semua, selamat dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu dan sekalian, selamat datang Pak Ustadz Mabrur. Ayo ketinggalan jam 9 baru tekuk. Sepurane Pak Dewan Penasehat ini mendahului, ya. Tolong panitia, sahur tak terus coba dikasih minum dulu Pak Ustadz Mabrur. Jadi selanjutnya sekali lagi saya ingatkan kepada ibu-ibu, terutama yang punya anak kecil. Nah, ini kayaknya malam ini anaknya di HP-nya dirampas dulu. Biasanya kan anaknya diem main HP, seneng. Anak aku kalau dikasih HP, gawean aku selesai galau. Dari mulai belakang sampai ke depan, nyuci, ngepel, sampai gosok selesai. Anaknya dicekoi dengan HP. Ingat, tanpa disadari, ibu-ibu sudah merongrong, sudah merusak moralitas anak. Karena ibu boleh dibuktikan hasil survei, setelah main HP, ya, nanti dipanggil ibunya, itu nyautnya juga nggak cepat. Berarti pentinglah HP ketimbang orang tuanya. Disuruh makan pun demikian. Akibatnya apa? Akibatnya gangguan kesehatan, baik psikis maupun fisik akan terganggu. Dan ini mohon menjadi perhatian khusus untuk para ibu-ibu. Kalau tidak ingin anaknya, ya, kedekatan secara emosional dengan orang tua itu terbatasi oleh karena HP. Kalau dikatakan apa hubungannya dengan Isra dan Mi'raj, ya Isra Mi'raj itu kalau zaman dulu perjalanan Nabi. Tapi di zaman sekarang sama. Kita ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita tidak usah sombong ingin menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kita cukup lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Dan terus setiap orang seperti itu, insya Allah kenyamanan dan kerukunan desa Talam Bulu bisa diciptakan. Hidup rukun, tentram itu adalah suatu keadaan, suatu kenyataan yang harus diciptakan. Dan mari sama-sama melalui Isra dan Mi'raj ini sama-sama kita hijrah dari yang belum baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Insya Allah saya doakan para ibu-ibunya semakin disayang oleh suami, pun sebaliknya suami semakin dicintai oleh istrinya. Di tahun 2026 ini semua menjadi lebih baik daripada tahun 2025. Selamat menyambut tahun baru, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dan merayakan Hari Idul Fitri. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, tanpa ada halangan suatu apapun, dan semoga sehat secara ekonomi, sehat secara fisik, dan sehat secara fisik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila mungkin yang kami sampaikan ada kesalahan, itu adalah kesalahan saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan kurang. Kalaupun ada kebenarannya kami sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Ibu dan sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa saya mohonkan pengampunan. Saya tutup dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.